Selamat malam Bapak Ibu. Kembali kita bertemu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita akan buka di kitab Matius pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-14 hingga 17. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Saya akan bacakan. Tiba di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus berbaring karena sakit demam. Maka dipegangnyalah tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang yang menderita sakit. Hal itu jadi supaya kenalah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita belajar tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Apa yang kita petik dalam firman Tuhan ini, saudara? Yesus melakukan banyak pelayanan, banyak lagi perjalanan kemana-mana. Tapi dia dengar ibu Petrus, mertua Petrus ini sakit. Kemudian mampirlah dia ke rumah mertua Petrus. Tuhan cuma cukup menjamah tangannya dan sembuh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib melayani keluarga yang sakit. Kebanyakan kita kalau udah bingung pada pelayanan, kita ke orang lain kita melayani. Padahal yang penting itu keluarga. Kenapa? Karena kesaksian keluarga ini menguatkan secara langsung kita sendiri, kemudian orang lain juga. Dia akan bersaksi kepada orang lain juga. Saudara perhatikan di sini betapa hebatnya ibu mertua Yesus ini, Petrus ini. Sehingga ketika dia sudah sembuh, lalu dia bangun dan melayani Tuhan. Mungkin memberi makanan, buat minuman kali ya, sambil istirahat. Kemudian besok pagi datanglah orang-orang minta datang untuk disembuhkan. Banyak orang sakit yang disembuhkan Tuhan. Supaya apa? Supaya digenaplah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Penggenapan firman Tuhan itu dialah memikul kelemahan kita, menanggung penyakit kita. Jadi kesimpulan begini, saudara. Aturannya kita ini menyanggung segala macam sakit penyakit, sama dengan dialami oleh orang-orang dunia. Kita aturannya menanggung sakit penyakit, tapi Tuhan sembuhkan. Aturannya kita mendapat bencana dan masalah, tapi Tuhan hindarkan. Aturannya hari ini kita nggak makan, tapi Tuhan beri makanan. Dan banyak sekali aturan-aturan dunia yang kita nggak masuk akal, Tuhan spesialkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan itu kalau percaya dengan seseorang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan, Tuhan lebih full percayanya daripada kita sendiri. Kita mungkin kadang ragu-ragu dengan kuasa Tuhan. Kita mungkin meremehkan kuasa Tuhan, atau mungkin kita lupa dengan Tuhan. Tapi Tuhan setia. Dia ada di samping kita walaupun kita berbuat tidak baik atau lupa kepada perintah-perintah Tuhan. Dia tetap setia. Kenapa? Karena selama kita hidup, Tuhan tuh mau kita ini menjadi terang. Tuhan tuh mau kita ini menyesal. Tuhan tuh mau kita ini berubah. Bayangkan saudara, itu terjadi sebelum dunia dijadikan hingga sekarang. Banyak orang-orang yang Tuhan ketika dekat, orang itu gak butuh. Ketika dia punya masalah, bukan lari ke Tuhan, malah ke tempat lain. Di sini tertulis di sini, saudara, banyak orang-orang punya masalah datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan sakit penyakit. Harusnya kejadiannya seperti itu. Anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan mungkin larinya ke Tuhan. Tapi buktinya banyak sekali anak Tuhan mengambil jalan pintas, mau jalan lain.
Karena berkonsultasi dengan orang-orang yang tidak seiman. Apapun masalahnya saudara yang kita hadapi di dunia ini, larilah ke Tuhan. Mungkin kita bosan, tapi Tuhan nggak pernah bosan. Mungkin Tuhan lambat menyelesaikan masalah-masalah kita, tapi Tuhan bisa cepat menyelesaikan masalah-masalah kita sesuai dengan waktunya. Kalaupun Tuhan nggak selesaikan masalah-masalah tersebut di dalam dunia ini, ketika kita meninggal pun Tuhan punya rencana. Ada sesuatu yang Tuhan tahan. Kenapa sakit kita nggak sembuh? Kenapa masalah kita nggak selesai sampai kita meninggal? Itu karena Tuhan punya rencana, saudara. Kita anak Tuhan nggak perlu takut entah kita ini besok mati atau hidup, kita makan atau enggak besok, kita nggak usah khawatir. Semakin banyak harta yang berkelimpahan di sekitar kita, semakin tinggi kekhawatiran kita akan hidup ini. Semakin sedikit kita punya harta, semakin gampang juga kita merelakan atas apa yang kita punya di dunia ini. Kenapa? Karena dia nggak punya apa-apa. Ketika orang tersebut meninggal ataupun pindah rumah atau kemana dia pergi, dia cuma bawa baju di tas aja. Dan ini pergi nggak beban. Jadi kalau orang terlalu banyak harta, mau kemana-mana beban. Dia nggak akan sebebas orang miskin yang tidak punya apa-apa. Pergi kemana, jalan kemana, dia lebih kuat fisik, lebih kuat body, ya kan, terhadap sakit penyakit dibandingkan orang yang banyak harta, terpelihara konsumsinya, nutrisinya, tapi ketika hal itu dilakukan sakit. Beda dengan orang miskin ini. Walaupun dia kelaparan, mungkin seminggu gak makan, dia masih sehat. Kenapa? Karena bergantung kepada Tuhan rohnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak hal yang kita ini terlalu merasa Tuhan itu gak mampu ketika kita punya masalah. Kita merasa lebih hebat, lebih pintar. Semakin kita pintar, kita lupa dengan cara-cara Tuhan. Cara-cara Tuhan itu sederhana sekali, ya kan? Seperti Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus sendiri puasa 40 hari malam, nggak mati dia. Dan selama dia hidup tidak pernah dia membawa harta apapun. Dia melakukannya dengan apa yang Tuhan kasih, Bapa yang kasih. Bahkan rasul-rasul pun nggak ada membawa harta dalam pelayanannya. Kebalikan dengan sekarang, banyak sekali yang hamba Tuhan hartanya berlimpah, susah untuk mainnya ke pelosok-pelosok daerah-daerah. Tapi kok jemaatnya banyak dan besar, orang seperti itu akan berat sekali meninggalkan pelayanan yang besar itu. Dia merasa itu kerajaannya dia, padahal itu Tuhan yang beri. Dan resikonya seperti itu. Hati dan pikirnya terletak di jabatan dan jemaat yang besar. Dia lupa Tuhan itu. Dia lupa cara-cara Tuhan dalam pelayanan. Sehingga dia mengkotakkan diri dalam kotak yang dia buat sendiri dan tidak bertumbuh. Imannya nggak akan tumbuh sebesar orang-orang miskin yang hanya berharap kepada Tuhan. Mungkin dia tidak merasakan mujizat Tuhan, mungkin dia juga tidak merasakan penyelesaian masalah-masalah yang ada. Dia cuma merasa dihina hidup di dunia ini. Tapi ingat saudara cerita Lazarus, yang miskin itu dia duduk di pangkuan Abraham. Nah, dari cerita itu saudara bisa perhatikan, ini kan, bahkan di firman Tuhan ini, di peristiwa ibu mertua Petrus yang sakit ini, yang datang ke Tuhan juga bukan orang kaya semua, orang-orang bermasalah, sakit. Karena untuk sakit segala macam itu karena dia nggak punya duit untuk berobat. Bahkan kerasukan segala macam karena tekan hidup dunia yang berat, sehingga dia sampai stres, sehingga masuklah roh-roh jahat ke dalam pikirannya. Jadi orang-orang terbuang. Jadi itu hampir semua cerita tentang firman Tuhan ini berkenaan dengan orang miskin dan tak berdaya. Jadi itulah firman Tuhan saudara. Maka saya berkali-kali berkata, berbahagialah orang yang miskin.
karena mereka itu merasa nggak punya apa-apa lagi. Ketika dia berkenan dengan Tuhan, ya Tuhan itu aja harapan satu-satunya. Karena dia nggak punya jabatan, nggak punya gelar, ya kan, harta nggak punya, Tuhannya aja ya kebanggaannya dia. Sehingga cepat sekali orang itu masuk ke kerajaan surga. Kalau orang terlalu banyak beban di dunia ini yang bukan dia terikat, susah sekali ketemu Tuhan. Karena dunia sudah memfasilitasinya. Sakit penyakit ada uang ke dokter, ya kan? Mau kebutuhan apa segala macam tinggal beli, uang banyak. Lihat orang miskin itu, mau makan besok nggak tahu, hanya belas kasihan Tuhan. Setiap hari berdoa, ya Tuhan kami nggak ada makan hari ini, ya Tuhan besok kami nggak tahu makan apa. Mau nggak mau dia berdoa kepada Tuhan, karena dia berharap kalau mati pun ya Tuhan itu yang diandalkan. Sehingga orang tersebut mudah sekali masuk kerajaan surga karena dia harapan fullnya kepada Tuhan itu lebih hebat daripada orang yang terikat dengan banyaknya harta di dunia ini dan jabatan. Itu saudara mungkin perbandingannya. Nanti kita akan bahas firman Tuhan yang lain lagi. Yang jelas kita sudah belajar banyak tentang melebu mertua baik. Terus di sini kita belajar untuk mengasihi keluarga, ya kan? Kalau sakit dikunjungi, dan ngomong kepada orang lain sakit dikunjungi tapi keluarga sendiri nggak dikunjungi. Kemudian dalam pelayanan itu Tuhan kasih kembangan, banyak sekali orang datang kepada, dan kita harus wajib mendoakan orang tersebut. Saya kira cukup firman Tuhan pada malam hari ini. Biar firman Tuhan menjadi berkat, menjadi terang, sehingga kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya, amin.